Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Baim, masih di acara kita Akademi Berbisik, berbincang asik. Kita akan ngomongin satu produk baru yang akan launching di bulan depan. Ya, jadi apa itu produknya? Tepat sudah ada di sebelah saya. Ini adalah air purifier. Nah, khusus untuk ngomongin produk ini, saya nggak akan sendiri. Saya panggilkan bintang tamu untuk menemui saya berbincang pada sore hari ini. Siapa dia? Ibu Muti. Halo, selamat sore, selamat datang. Silakan duduk. Oke. Ya, jadi teman-teman, sore hari ini kita sudah ditemenin oleh Ibu yang sangat cantik sekali ya, Ibu Mutiara. Nah, terima kasih Bu sudah datang. Sore hari ini kita mau ngobrol atau berbincang tentang produk terbaru dari Samsung ya. Jadi produknya di sini Bu. Kita punya yang terbaru itu adalah air purifier. Oh gitu. Nah, sebelumnya udah pernah lihat Bu? Belum. Oke. Boleh saya tanya-tanya tentang Boleh. air purifier? Udah pakai belum di rumah untuk air purifier? Belum. Belum pernah pakai air Belum. purifier? Oke. Kenapa kok nggak pakai air purifier Bu? Karena saya mikirnya Mm-mm. tiap hari Mbak di rumah bersih-bersih ya. Oke. Terus saya selalu kontrol sih nggak ada debu gitu Jadi di. nggak ada debu yang di. Kalau kita rumah. ngomongin kenapa harus pakai air purifier nih Bu? Sebetulnya itu karena sebetulnya partikel udara itu ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat. Ibu tahu nggak tentang itu? Enggak. Saya mikirnya ya debu itu yang nempel aja di sini. Nah, itu yang terlihat Bu. Jadi kayak yang terlihat seperti itu biasanya ukurannya besar, dia sampai 10 mikron. Nah, tapi kalau semisal yang berterbangan, bisa jadi di ruangan ini sebetulnya banyak juga nih partikel-partikel yang kita tidak bisa lihat. Nah, karena ukurannya kecil. Biasanya ukuran yang kecil itu dia kurang dari 10 mikron. Gimana ya caranya untuk produk ini bisa ngebersihin udara dalam ruangan? Nah, itu tadi. Jadi ketika sudah dideteksi dengan sensor dari Samsung ini, maka untuk proses pembersihan dilanjutkan, kita punya filter yang bisa menghilangkan atau menangkap partikular-partikular tersebut. Nah, ada filter di dalamnya. kita punya 3 jenis filter yang dipakai nih Bu. Boleh lihat? Nah, saya bongkarkan di sini. Nggak apa-apa ya Nggak dibuka apa-apa ya? dong. Oke. Nggak perlu dimatiin dulu. Oh, nggak usah. Oh, nggak usah. Oke. Sini saya bantu. Jadi di sini saja. Oke. Nah, jadi Samsung menggunakan 3 lapisan filter untuk pembersihan udaranya. Dan yang membedakan Samsung dengan yang lain adalah udara itu akan difiltrasi dari depan. Oh, jadi dihisapnya dari bagian Dihisapnya depan. dari depan. Nah, kemudian untuk keluar udara bersihnya kita punya 3 lubang pengeluaran dari atas, samping kanan, dan samping kiri. Oke, berarti dihisap dari depan, terus Keluarnya yang udah bersih betul, udaranya ada yang dari disirkulasikan atas kembali. sama kiri, samping kiri kanan. Betul sekali gitu. Bu. Jadi nah, filter yang saya maksud ada di sini. Ketika udara yang mengandung partikular tadi akan difilter, pertama kita ngomongin adalah namanya pre-filter. Nah, pre-filter ini ukurannya sangat kecil, jadi untuk debu-debu yang kelihatan bisa terfilter di sini. Kecil banget ya. Kecil banget. Nah, tapi yang tertempel di sini adalah ukuran tadi yang saya bilang atau yang masih kelihatan oleh mata, maka menempel di sini. Nah, karena yang kelihatan oleh mata itu teman-teman biasanya ukuran masih besar, itu masih di atas 10 mikron. Gitu. Dia masih akan menempel di sini nanti Bu. Oke, berarti partikular-partikular yang berukuran 10 mikron ke atas Betul. itu pasti kesaring di sini. Pasti kesaring di sini. Oh, ini yang sesudah filter tadi ya, Mas ya. Betul. Bentuknya kayak sarang lebah tapi ya. Ya, bentuknya memang seperti sarang lebah seperti ini. Jadi didesain seperti ini agar memaksimalkan kinerjanya Bu. Oke, berarti Tuh. ini yang ini di masing-masing ruang tuh ada kayak item-itemnya apa ya, Mas? Betul. Nah, di dalam setiap ruangan ini yang kayak sarang lebah ini adalah yang disebut dengan karbon aktif. Nah, atau jenisnya adalah dia granular. Jadi kecil-kecil, kemudian dia banyak jumlahnya. Buat apa, Mas? Nah, fungsi dari karbon ini sendiri adalah untuk menangkap yang polutan sifatnya gas meter tadi. Oh. Nah, jadi seperti itu Bu, itu fungsi dari karbon ini. Berarti buat kalau kayak misalnya pengharum ruangan, terus pembasmi serangga apabila masih ada tersisa di udara itu, ini yang bekerja untuk kayak menetralisir udara gitu ya? Betul, apalagi paling terlihat kalau kita habis serangga pasti kan meninggalkan bau di ruangan. Iya. Nah, bau itu menunjukkan bahwa masih ada polutan yang sifatnya gas di dalam ruangan. Maka akan ditangkap oleh si karbon aktif ini tadi. 3 yang kita punya adalah HEPA filter.
bentuknya itu kayak lipatan kertas. Betul sekali Ibu. Jadi memang HEPA filter ini bahan dasarnya adalah dari semacam kertas. Oh. Nah, tentunya kita sering dengar HEPA filter untuk bahkan di semua brand. Semua hampir menggunakan HEPA filter. Iya, rata-rata bilangnya HEPA filter. Betul, tapi sebetulnya HEPA filter itu ada kelas-kelasnya. Oh, Nah, gitu. jadi ada klasifikasinya. Dan yang digunakan Samsung saat ini adalah HEPA filter kelas 13. Nah, ini kelas tertinggi saat ini. Dengan kelas 13 ini mampu menangkap partikular meter bahkan ukuran yang sangat kecil. Mau itu ukuran 0,7, 0,5, 0,3 Semuanya itu bisa ditangkap di dengan sini. sangat baik oleh HEPA filter Samsung kelas 13 ini. Samsung bagus banget ya Mas ya. Selain yang tadi kita bahas tuh apalagi sih kelebihannya? Nah, air purifier ini juga dilengkapi dengan lampu indikator. Nah, jadi kalau kita nyalain seperti ini, Bu, akan nyala di sini. Oh. Nah, lampu indikator ini menunjukkan bagaimana kondisi atau kualitas udara di dalam ruangan. Artinya apa? Lampu indikator ini akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi udara di dalam ruangan. Dia bisa berubah menjadi 4 warna nanti. Gitu. Biasanya kan ya maaf nih, Hmm, biasa kan cuma kayak ada indikator warna Betul. aja nih di sini ya. Hmm. Kalau Samsung punya langsung kelihatan di sini ya. Jadi saya bisa langsung lihat kualitas udara saya dalam ruangan kalau saya pakai itu ada di mana gitu ya. Betul, karena nanti dia akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi udara di dalam ruangan itu tadi. Mungkin ketika kita nyalain yang pertama, dia bisa berwarna merah. Oh, merah itu Nah, apa? merah berarti menunjukkan kualitas udara di ruangan tersebut buruk dan bisa jadi berbahaya. Gitu. Nah, dalam periode waktu ketika air purifier bekerja, warnanya akan berubah dari merah, kemudian orange seperti ini, Oke. dia berubah lagi menjadi hijau, dan yang terakhir nanti berubah menjadi warna biru. Oke, berarti dari merah, Orange, hijau, hijau dan biru. Nah, Berarti ini udara di ruangan lagi proses. betul. Oh, Ini baru oke. saja kita nyalakan dan dia mendeteksi bahwa kondisi udara di dalam ruangan ini masih dalam kategori orange. Oke. Nah, semakin lama nanti akan berubah menjadi biru. Biru berarti menunjukkan bahwa kondisi udara di ruangan itu sudah sangat baik dan tidak berbahaya. Biru berarti titik maksimal. Titik proses maksimalnya, pembersihan. betul. Jadi kalau sudah biru berarti aman nih, sehat banget udara di dalam ruangan itu. Kan kalau misalnya saya beli nih, Betul. contohnya ya, air purifier ini, supaya saya memastikan anggota keluarga saya itu tetap sehat, pasti kan saya harus memastikan dulu kualitas udaranya itu juga Betul. terjaga dengan baik ya. Nah, otomatis saya pengen dong nyalain air purifier ini seharian, 24 jam penuh dalam sehari gitu ya, 24/7. Ini gimana wattnya ya Mas ya? Apa bakalan boros nggak sih kalau saya nyalain gitu terus setiap hari? Sebaiknya dinyalakan memang 24 jam atau ya seharian penuh dinyalakan, Iya. Bu, tiap hari nyala. Tapi jangan khawatir karena air purifier Samsung ini dilengkapi dengan fungsi auto. Listriknya berapa? Nah, listriknya sangat kecil, 60 watt. Oh, cuma Nah, 60. jadi listrik yang digunakan hanya 60 watt, dilengkapi fungsi auto yang bisa menyesuaikan kinerja dari air purifier dengan kebutuhan untuk pemurnian udaranya. Oh, Nah, gitu. Jadi jadi- lebih hemat lagi. Ya, jadi kalau semisal memang dia pemurniannya butuh sedikit saja atau sangat rendah, maka dia tidak akan bekerja maksimal. Artinya, listrik pun juga menjadi bisa lebih irit digunakan. Karena kan air purifier ini kan bekerja terus-menerus, Bu. Iya. Nah, agar ketika Ibu istirahat atau tidur tidak terganggu dengan warna dari lampu indikator, kemudian dari suara dari fan. Nah, Ibu bisa aktifkan fitur, namanya adalah sleep mode. Oh, ada fiturnya ya? Betul. Jadi ketika kita tekan sleep mode, itu lampu otomatis akan mati dan fan bekerja lebih lambat sehingga suara itu hampir tidak terdengar. Oh iya. Nah, artinya dengan kondisi yang seperti ini, kualitas tidur Ibu lebih terjaga. Dan yang paling penting, selama Ibu tidur, kualitas udara pun tetap dalam kondisi yang Jadi bagaimana nih, Mbak, tentang air purifier Samsung yang terbaru ini? Wah, yang pasti air purifier Samsung ini sangat bermanfaat buat Oke. saya, Mas. Jadi saya jadi ngerti nih, yang dulunya saya nggak mau menggunakan air purifier, jadi saya mau beli nih, khususnya air purifier Samsung, karena saya udah tahu manfaatnya ternyata bagus banget buat kualitas udara kita. Dan ternyata walaupun saya pakai AC di rumah, mbak saya ngebersihin rumah setiap hari, bahkan saya juga ikut bersih-bersih kamar setiap hari, itu juga nggak menjamin kualitas udara dalam ruangan itu terjaga dengan baik. Betul banget. Nah, apalagi kita tahu untuk beberapa kota memiliki tingkat polusi yang cukup sangat tinggi saat ini. Oleh karena itu, kita wajib memiliki air purifier untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah kita itu tetap terjaga dengan baik.
Karena yang pastinya kesehatan anggota keluarga itu yang terpenting. Tadi buat kita teman-teman bincang-bincang kita dengan Ibu Mutiara. Terima kasih banget Bu untuk kehadirannya Ya, pada hari terima kasih, ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan kita jumpa lagi di Akademi Berbisik selanjutnya. Saya Baim undur diri. Sampai jumpa.